Selamat pagi semuanya untuk Mas dan Bapak saya memanggilnya untuk Anda bertiga. Salam sehat. Selamat pagi, Bung Bayu. Ya, Sehat, masih. terima kasih waktunya. Izinkan saya mewakili banyak pemirsa Sapa Indonesia, banyak penonton pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi lebih mengetahui kekhawatiran kami berkaitan dengan varian baru. Prof. Chandra Yoga, selalu ada penyebutan begitu bahwa dari Satgas COVID-19 dari Kementerian Kesehatan ini memang lebih cepat menular tapi tidak mematikan. Benar apa cuma menghibur aja nih Prof. Chandra? Jadi setiap waktu data itu berubah ya. Kalau kita pakai WHO, karena tadi saya disebut pernah kerja di WHO, Ya. ada data WHO versi 8 Juni 2021, jadi seminggu yang lalu. Itu ada 5 dampak varian Delta ini yang dibicarakan di versi 8 Juni 2021. Nomor satu tentang penularan. Itu sudah terbukti memang ini lebih mudah menular. Ada data dari beberapa negara, terutama data dari Inggris. Nah, bahkan di Inggris itu hampir 90% pasien barunya sudah varian Delta. Jadi memang ini lebih mudah menular, itu pasti. Sekarang yang kedua adalah tentang pertanyaan tadi, apakah lebih berat atau membuat lebih mematikan. Versi WHO 8 Juni 2021 belum ada bukti yang nyata bahwa ini lebih berat, tetapi sudah ada data yang menunjukkan bahwa ini lebih meningkatkan orang masuk rumah sakit dan masuk IGD. Jadi yang mesti disiapkan adalah rumah sakit dan IGD lebih baik lagi. Dampak yang ketiga yang juga dibicarakan di WHO ini adalah tentang kemungkinan infeksi ulang. Jadi mereka yang sudah sakit, sudah sembuh dan kemudian sakit lagi begitu ya. Sudah ada juga beberapa laporan yang menyebutkan kemungkinan infeksi ulang ini memang meningkat walaupun belum terlalu signifikan. Yang keempat yang bagus adalah dampak varian Delta terhadap tes baik PCR maupun rapid test antigen. Sampai 8 Juni sekali lagi belum ada laporan yang menunjukkan bahwa varian Delta ini mengganggu keampuhan tes. Jadi kedua tes itu baik PCR maupun rapid test antigen masih tetap dapat digunakan. Yang banyak dibicarakan adalah bagaimana dampak varian Delta terhadap vaksin begitu ya. Nah, ini penelitian itu masih jalan. Ternyata memang karena penelitian yang banyak adalah dilakukan di Inggris dan Inggris menggunakan 2 vaksin. Kita tahu Pfizer dan AstraZeneca. Dua-duanya baik Pfizer dan AstraZeneca memang efektivitasnya turun akibat varian Delta, tapi turunnya sebenarnya belum terlalu jauh kalau diberikan 2 kali. Kalau diberikan 1 kali memang tidak cukup. Jadi sudah jelas anjurannya adalah memberikan vaksin Pfizer dan AstraZeneca itu 2 kali. Walaupun angkanya turun tapi masih di atas batas yang perlindungan yang diharapkan. Jadi masih ampuh untuk mengatasi virus COVID yang varian baru begitu ya? Iya, masih ya varian baru masih bisa. Walaupun memang efikasinya turun tapi sejauh ini masih bisa dipakai dan memang anjurannya vaksinasi seperti di gambar sekarang ini harus terus ditingkatkan 2 kali untuk menggunakan vaksin yang ada saat ini. Oke, baik Prof. Saya ke Mas Gunadi. Anda meneliti pasti soal varian baru ini. Kenapa ada alfa? Koreksi saya kalau saya salah, yang saya dapat nih alfa yang ditemukan di Inggris, kemudian beta di Afrika Selatan dan juga delta terutama di India begitu. Dan tiga-tiganya nih Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah mengatakan sudah ketemu positif ada di DKI Jakarta di beberapa daerah terutama delta yang sudah muncul begitu. Apa bedanya? Apa sama saja ini variannya? Kondisinya cepat menular dan lain-lain. Apa saja yang kemudian bisa kita ketahui? Kenapa kemudian ada alfa, beta, dan delta seperti ini, Mas Gunadi? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi sebelum pertanyaan itu kita mengenal ada istilah WHO itu variant of interest, ada variant of concern. Concern berarti menjadi perhatian publik, seperti yang disampaikan oleh Prof. Chandra tadi. Sehingga variant of concern ditentukan 31 Mei oleh WHO ada 4. Yaitu alfa, beta, gamma, delta. Tadi disebutkan oleh Mas Bayu sangat baik sekali, berarti literasi masyarakat sudah sempurna. Kemudian yang P1 itu varian gamma, itu yang awalnya deteksi di Brasil. Disebut variant of concern, itu syarat utama adalah memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat secara global. Itu syarat utama. Kemudian ditambah minimal 1 atau 3 dari syarat sebagai variant of concern. Pertama, dia mempengaruhi kecepatan transmisi, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Chandra. Yang kedua, mempengaruhi keparahan derajat penyakit COVID-19, bisa fatalitas atau mohon maaf sampai meninggal. Yang ketiga, mempengaruhi efektivitas dari protokol kesehatan, vaksinasi, ataupun terapi. Jadi dari 3 ini salah satu saja, dan tentunya tadi mempengaruhi kesehatan masyarakat secara global, itu sudah disebut sebagai variant of concern.
Dan 31 Mei ada Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Kenapa kemudian menggunakan Greek alfabet? Awalnya kan menggunakan nama, mohon maaf, nama negara, itu dianggap stigmatisasi. Tentunya kita juga tidak ingin disebut sebagai varian Indonesia suatu saat kalau ada ditemukan di Indonesia. Karena efek stigma negatif. Yang kedua, rumit penamaannya. Misalnya B1617.2, B1, P1, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan itu, maka WHO memudahkan literasi masyarakat. WHO memberikan penamaan yang lebih sederhana, yaitu variant of concern ada 4. Kemudian variant of interest juga diberi nama Greek sebetulnya, ada 6. Jadi total sebetulnya ada 10 nama varian, tapi yang variant of concern baru 4 ini. Seperti itu, Mas Bayu. Oh, dimengerti, Mas Gunadi. Terima kasih ini penjelasannya. Jadi kita mengerti, inilah yang kemudian harus menjadi perhatian semua pihak, semua negara, dan Indonesia sudah ada 3 yang langsung ketahuan. Pak Sony, dengan sudah confirmnya 3 varian yang harus menjadi perhatian dari WHO ini, varian-varian baru COVID-19. Saya pengen tahu, kan hampir rapat setiap hari pasti Satgas untuk melihat, karena sedang kasus kan lonjakan cukup tinggi di beberapa provinsi termasuk DKI Jakarta. Ada concern khusus bagaimana kemudian masyarakat harus menghindari, apakah protokol kesehatannya business as usual seperti biasa, atau harus ditambah lagi yang kemudian dipelajari dari negara-negara yang pernah terpapar varian baru COVID-19 ini dan kemudian cukup berhasil mengatasinya. Misalnya varian Alpha di Inggris kan sekarang sudah turun lagi begitu. Pak Sony, bagaimana kita akan mengatasi ini semua? Ya, Bung Bayu. Jadi begini, yang pertama kita tahu bahwa berdasarkan apa yang sudah disampaikan Prof. Chandra oleh WHO tadi, varian Delta ini sangat menular atau lebih menular dibanding varian-varian lainnya. Lalu kemudian maka kita harus meningkatkan protokol kesehatan, ya, meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sebenarnya cara yang dilakukan sama, ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hanya saja diduga varian Delta ini juga lebih menginfeksi melalui aerosol dengan partikel yang lebih kecil lagi, sehingga sangat dihindari untuk berada di dalam ruang tertutup dalam waktu yang cukup lama. Karena diperkirakan aerosol yang membawa virus tadi bisa bertahan di udara kurang lebih selama 3 jam. Pada ruangan dengan ventilasi yang buruk, maka itu akan meningkatkan potensi penularan, ya. Terus kemudian kami juga seperti halnya CDC di Amerika, kami juga memberikan saran bisa menggunakan double masking, ya, dengan masker double, di mana penggunaan masker double ini dengan cara masker medis di double dengan masker kain di luar. Nah, jadi ini akan meningkatkan proteksi. Lalu kemudian juga yang paling penting juga kita harus mengantisipasi adanya penurunan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, sehingga kami meningkatkan, ya, pengawasan di lapangan. Kami sudah menyampaikan kepada Satgas daerah agar terus jangan berhenti untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, terutama jangan berkerumun, ya, penggunaan masker itu harus ketat, lalu kemudian menjaga jarak dan cuci tangan. Oke, baik. Saya balik ke Prof. Chandra Yoga. Prof, Anda kan banyak network nih, banyak jaringan di India. Apa kabar itu India dengan varian Deltanya? Apakah sudah terjadi penurunan atau bagaimana, dan apa saja yang mereka sudah lakukan untuk mengatasi? Kita tahu kan mereka sampai disebut tsunami COVID-19 itu, dan bisa dibilang mereka kolaps rumah sakitnya beberapa waktu yang lalu. Kita agak hilang sedikit tuh berkaitan dengan informasi dari India. Prof. Chandra Yoga, update-nya? Jadi pada Februari atau Maret dia jumlah kasus sekitar 10.000 per hari, kasus barunya. Kemudian naik jadi 400.000 sehari. Jadi naik 40 kali lipat dalam waktu katakanlah 2 bulan. Itu yang waktu itu jadi bahan, kita bicara juga di Sapa Indonesia Pagi, kenapa bisa naik dan seperti itu. Nah, sekarang persoalannya sekarang yang terjadi adalah pada tanggal 6 atau 7 Mei 2021 kasusnya 400.000, 7 Mei, 7 Juni kasusnya 80.000.
Wow. Jadi dari 400.000 dia bisa turunkan sampai ke 80.000. Memang belum ke titik yang normal, tapi penurunan sampai 5 kali lipat dalam waktu 1 bulan, saya kira itu satu hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Apalagi apa yang dilakukan tuh, Prof? Nah, justru itu beberapa hal yang dia lakukan di sana adalah nomor satu, memang di beberapa negara bagian ada lockdown total, begitu. Di beberapa negara bagian lain tidak lockdown total, tapi ada pembatasan sosial yang terbatas. Ada yang ada jam malam, ada pengurangan orang jam masuk kantor, pengurangan kereta dan sebagainya. Jadi nomor satu memang ada pembatasan sosial, dan ini bukan hanya India, di berbagai negara juga pembatasan sosial dalam berbagai bentuknya. Gitu. Saya tidak mengatakan harus lockdown total, tapi pembatasan sosial dalam berbagai bentuknya itu harus ditingkatkan. Itu satu. Yang kedua, memang yang juga sangat jelas dilakukan adalah tes. Tes itu dulunya pada waktu rendah itu hanya lakukan 700.000, 800.000 sehari. Sekarang dia naikkan jadi 2 juta sehari. Apa untungnya menaikkan tes secara maksimal seperti itu? Untungnya ada 3. Satu, orang yang positif apalagi tanpa gejala bisa ditemukan. 2, orang yang positif tanpa gejala itu bisa ditangani. Dan yang 3, mereka bisa diisolasi dan dikarantina. Sehingga penyebarannya tidak berkepanjangan. Jadi usul saya, memang tes kita harus naik habis-habisan lah, tinggi begitu. Mungkin kasusnya akan kelihatannya lebih banyak, itu tidak apa-apa karena kita bisa melakukan tes, menemukan orang, melakukan tracing, sehingga penyebaran tidak berkepanjangan. Itu yang kedua. Yang ketiga memang pelayanan di rumah sakit yang juga seperti dilakukan di Indonesia, bagaimana meningkatkan kapasitas bed, ICU, alat, obat. Cuman saya titip nih, saya tadi pagi barusan WA juga Pak Sodi, beberapa teman sudah mulai sakit lagi. Maksud saya dokter sudah mulai sakit lagi, sudah masuk rumah sakit, ada yang masuk ICU, ada beberapa guru besar juga pagi ini begitu ya. Jadi mohon kita meningkatkan pelayanan rumah sakit, tapi tetap kita lindungi petugas kesehatan kita ini karena mereka garda terdepan yang harus dilindungi. Itu poin ketiga yang juga dilakukan oleh India. Nomor 4 memang data ya, data itu harus akurat supaya pengambilan keputusan oleh Pak Soni dan teman-teman berdasarkan ya kalau bahasa kerennya evidence based decision making process. Yang kelima adalah vaksinasi. Memang vaksinasi sekarang belum akan menurunkan dampak secara sekarang ya. Sekarang yang harus dilakukan adalah yang awal tadi, yang pembatasan sosial, yang meningkatkan tes dan trace, dan juga penanganan rumah sakit. Tapi vaksinasi memang harus dilakukan secara maksimal untuk mengejar daya tahan tubuh, maksud saya proteksi, sehingga nantinya itu bisa menekan kasus juga. Kalau sekarang kita lakukan yang 3 itu, plus vaksinasi memang harus juga dilakukan secara maksimal. Makanya fotonya bolak-balik dari tadi, gambarnya vaksinasi terus ini. Setuju, karena itu salah satu upaya kita untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 yang varian-variannya mungkin terus akan berkembang. Sekarang ada varian-varian ini yang cepat menular. Terima kasih Prof. Yoga. Ini mudah-mudahan menjadi masukan bagi diri kita sendiri. Saya selalu bilang begitu deh untuk pemirsa Sapa Indonesia, terutama yang menyaksikan, mendengarkan obrolan kita. Kita mulai dari diri sendiri untuk kemudian hal-hal yang sudah sering kita dengar ini kita perketat lagi, paling tidak untuk kita dan keluarga. Mas Gunadi, dari penelitian-penelitian, terutama di UGM, saya tahu banyak pihak, banyak kampus melakukan penelitian, termasuk di Universitas Udayana juga, Prof. Kadek selalu mengatakan terus meneliti. Apa yang kemudian nanti bisa di UGM terutama, apa yang sedang dilakukan penelitian mengenai varian baru terutama untuk COVID-19, virus COVID, dan kemudian nanti bisa menjadi bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran misalnya. Apakah ini dalam rangka kesana juga, Mas Gun? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi kalau kita bandingkan di awal tahun 2021 ya tentang pemeriksaan whole genome sequencing, itu Indonesia hanya sekitar 100-200-an lah. Tapi kalau Mas Bayu perhatikan data GSAID hari ini, itu sudah hampir 2.000. Jadi artinya Kementerian Kesehatan sudah melakukan upaya untuk mendeteksi adanya varian-varian of concern ini. Salah satunya yang diberi amanah oleh Kementerian Kesehatan ada Universitas Gadjah Mada. Nah kemarin untuk kasus meledaknya di Kudus itu kemudian salah satunya dikirimkan ke kami. Dan hasil analisis di kami dari 28 dari 34 sampel 28 kita agak terputus? Ya, sekitar 80. Oh, tampaknya agak ada gangguan. Kita akan ulangi lagi nanti keterangan dari Mas Gunadi, Ketua Pokja Genetik FKK MK UGM. Saya harus break dulu untuk sementara sambil kemudian memperbaiki teknis dari audio Mas Gunadi dari Jogja.
Prof. Chandra Yoga masih akan bersama kami, Pak Sony juga akan bersama kami usai jeda untuk apa yang kemudian kami ingin tahu apa yang sudah kemudian diperbaiki dari sistem-sistem pertahanan kita untuk COVID-19, terutama untuk 3T-nya dan juga fasilitas rumah sakit yang sekarang diketahui masyarakat sedang ada keterisian yang cukup penuh atau darurat untuk fasilitas kesehatan. Tetap bersama kami untuk mendengarkan penjelasannya. Dr. Gunadi, tadi saya bertanya kepada Anda sebelum kita istirahat sebentar berkaitan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan. Anda menyatakan lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, varian-variannya sampel-sampelnya ini dibawa ke UGM untuk kemudian diteliti. 34 sampel diteliti oleh UGM dan hasilnya seperti apa? Hasilnya 28 sampel terdeteksi sebagai varian Delta. Jadi artinya 82%. Ya, berarti itu artinya apa? Bisa saya bilang bahwa ini berarti sudah ada penyebaran. Karena kan kalau kita ketemu varian tersebut, berarti kan penyebarannya juga sudah ada begitu. Persis seperti kasus positif 1, kita bisa hitung ini 5-7 orang sudah terkena atau terpapar, makanya penting tracing. Nah, semacam ini juga hal yang sama kalau kita menemukan varian baru COVID seperti ini, Dr. Gunadi. Kemungkinan besar sudah terjadi transmisi lokal di antara warga di sana. Jadi mungkin kurang relevan lagi kita mencari dari mana asal virus itu, karena itu sudah bersirkulasi di populasi. Seperti itu, Mas Bayu. Oh, jadi sekarang memang kalau kita ingin memerangi COVID-19 sudah ada di Indonesia, ya sudah kita barikade lah di dalam sendiri, perangnya ini sekarang sudah di dalam, begitu ya Dr. Gunadi? Ya, seperti kata Prof. Chandra tadi kan, testing, tracing, treatment. Seperti itu harus dijalankan. Oke, nah banyak masukan yang mengatakan Pak Sony, kita ini masih belum maksimal mengenai tracing terutama. Apakah ini akan segera dilakukan perbaikan-perbaikan untuk ke sana? Karena beberapa negara seperti Prof. Chandra Yoga katakan tadi justru menaikkan hal tersebut untuk mengetahui seberapa besar sebarannya dan kemudian dilakukan sesuatu, semacam isolasi begitu, Pak Sony. Betul, Bung Bayu. Jadi memang ada 4 strategi utama kita ya. Pertama terkait terapeutik yang untuk treatment. Lalu kemudian yang kedua deteksi ya, dengan scaling up testing di seluruh Indonesia, dan kita punya target positivity rate di bawah 5%. Terus kemudian juga meningkatkan tracing, bukan hanya testing, karena kalau berhenti di testing kan juga nggak bagus, maka harus dilanjutkan dengan tracing. Makanya kami juga membantu untuk pelacakan atau penelusuran ini dengan menambah beberapa petugas tracer. Lalu kemudian juga alat testingnya juga kami bantu. Lalu kemudian juga melakukan surveillance genomik untuk mendeteksi strain atau mutasi virus yang baru tadi. Nah, kami juga mendorong supaya Pemda lebih masif lagi. Dan betul kata Prof. Chandra tadi, nggak apa-apa kasusnya kelihatan naik, tetapi kan kita bisa menemukan orang yang positif lebih banyak lagi. Jangan menjadikan kinerja itu didasarkan pada jumlah kasus, tetapi juga didasarkan pada positivity rate yang kita harapkan terus turun. Jadi dengan menemukan sebanyak mungkin yang positif, kita bisa dengan harapan melakukan treatment ya atau isolasi bagi mereka. Nah, tapi kami juga sudah berusaha memastikan bahwa daerah juga menyiapkan tempat isolasi mandiri dan terpusat ya, sehingga meminimalisir penularan dan juga kapasitasnya ada. Kita tahu tidak semua orang tanpa gejala pun mampu atau bisa untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Makanya seperti di Jakarta, itu kan ditambah 31 titik dengan kapasitas 8.000 orang untuk mereka yang tanpa gejala. Sedangkan untuk yang sakit kan, yang butuh treatment, ini ditambah sampai 2.000. Cuma masalahnya, ternyata seperti di DKI Jakarta itu, dari setiap yang terkonfirmasi positif, 73% itu bergejala. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit maupun pelayanan kesehatan kita. Terus juga kita mendorong seperti arahan Bapak Presiden ya, mempercepat vaksinasi sebisa mungkin sebelum terjadi mutasi-mutasi virus yang baru, sehingga kita berharap bahwa vaksin yang ada ini betul-betul bisa segera melindungi. Ya, yang mengemuka dalam 1-2 hari terakhir ini kan adalah lonjakan pasien di rumah sakit karena ada gejala sih ya, jadi tidak bisa diminta untuk isolasi mandiri atau hal semacam itu, begitu kan ya Pak Sony. Nah ini
banyak kan begitu kita bilang, ini rumah sakit lagi apa, saya sampaikan di WA Group begitu, tetapi mereka bilang enggak, mungkin itu mereka kurang yakin. Saya tanya nih sama Pak Soni, dan mudah-mudahan yang mendengarkan jadi jelas. Benar atau enggak nih Pak Soni, bahwa rumah sakit di DKI Jakarta, di beberapa daerah, Jawa Barat sudah mengatakan siaga 1, Kang Emil, gubernurnya, untuk COVID-19. Karena tingkat keterisian rumah sakit juga sudah tinggi di sana. Situasi rumah sakit sedang darurat keterisiannya. Ini benar adanya. Satgas COVID-19 mengkonfirmasi ini. Iya, BOR memang naik ya, bed occupancy rate ini memang naik dan itu fakta. Tetapi yang paling penting adalah langkah-langkah berikutnya, bagaimana menyelesaikan permasalahan tadi. Pak Erlangga selaku Ketua KPCPEN sudah mengingatkan semua daerah agar meningkatkan kapasitas ruang perawatan isolasi untuk kasus COVID-19. Dari sebelumnya kurang dari 30% menjadi sampai di angka 40%. Jadi langkah-langkah itu sudah harus dilakukan, dan juga yang paling penting kita juga melakukan upaya pencegahan untuk penularan. Makanya kami bukan hanya penguatan implementasi protokol kesehatan, tapi juga pemberlakuan pembatasan aktivitas dan pembatasan mobilitas. Makanya kan 75% wajib WFH di daerah atau di zona merah, daerah risiko tinggi. Dengan harapan bahwa tingkat penularannya sendiri bisa kita tekan, dan rumah sakit ini tidak kebanjiran pasien dalam jumlah yang besar. Jadi di hulu dan di hilir kita siapkan sebaik-baiknya. Oke, nah, ini juga penting nih. Ada beberapa, saya langsung saja bicara bahwa ada beberapa kantor teman saya usai Lebaran kemarin itu sudah ditiadakan WFO-nya. Udah kita masuk kerja WFH-nya. Jadi sudah masuk kerja di kantor saja. Dengan situasi seperti ini sebetulnya dimungkinkan misalnya karyawan untuk menyatakan kepada kantornya, atau kantornya berkewajiban untuk membuat aturan bahwa ada work from home, ini masih harus ada. Begitu ya Pak Soni? Ini akan sampai nanti ini akan ada warning ulang, pemberitahuan ulang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebaran. Ini akan ada lagi nanti. Ya, dan memang sudah diumumkan kemarin Pak Wiku selaku juru bicara pemerintah juga sudah mengumumkan bahwa di zona merah diwajibkan untuk WFH 75%, termasuk Jakarta yang masuk dalam zona merah. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian para pimpinan di perkantoran, juga pemilik usaha. Kami telah meminta Satgas daerah bukan hanya aturan saja, tetapi juga pelaksanaan dari aturan melalui pengawasan yang ketat itu perlu dilakukan, dan pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar. Sehingga WFH 75% ini betul-betul efektif untuk mengendalikan penularan di masyarakat. Ya, setuju Pak Soni. Mudah-mudahan ini bisa segera ada penerapannya. Prof. Chandra Yoga, Anda mengatakan juga beberapa negara kemudian menerapkan, kita pakai istilahnya lockdown lah ya. Walaupun mungkin penerapannya bisa berbeda-beda, tetapi ada pembatasan pergerakan masyarakat. Hari ini Harian Kompas juga headline-nya memberikan saran menurut saya, pembatasan sosial perlu kembali diterapkan. Prof. Chandra Yoga, dengan situasi beberapa provinsi di Indonesia, dengan tingkat keterisian tempat tidur, fasilitas rumah sakit, Anda juga menyampaikan ada banyak tenaga kesehatan dan dokter yang sekarang juga justru terpapar COVID, sakit, dan lain-lain. Kita perlu segera, menurut Anda, masukan Anda, menerapkan pembatasan sosial. Ya, memperlihatkan Harian Kompas, saya baru nulis di Harian Kompas beberapa hari yang lalu tentang analisis indikator risiko. Apa itu analisis indikator risiko? Itu membandingkan antara bagaimana penularan di masyarakat, bagaimana community transmission yang terjadi saat ini dan potensi akan datang. Jadi itu ada, kalau di yang saya tulis di Kompas ada gradasi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang kita nilai apakah kita 0, 1, 2, 3, 4. Dihubungkan dengan atau dimatrikskan dengan kesiapan respons yang ada sekarang dan yang akan datang. Kesiapan respons juga dibagi 4. Satu, respons kesehatan masyarakat. Jadi memang rumah sakit penting, tapi ingat, basis kesehatan masyarakat itu harus kuat. Yang kedua, bagaimana respons di rumah sakit memang sesuai dengan Pasienkesnya. Yang ketiga, bagaimana respons governance. Ini versi WHO ya. Bagaimana respons governance, pengaturan, posko, satgas dan sebagainya. Dan yang keempat, yang Mas Bayu punya peran, bagaimana respons komunikasi risiko, menginformasikan ke publik supaya. Jadi ini digatukan, di-match-kan antara community transmission dan respons, kemudian untuk memutuskan pembatasan sosial apa yang perlu dilakukan. Dari mulai yang paling ringan, katakanlah hanya mengetatkan
pemakaian masker dan sebagainya, sampai yang paling berat yang namanya lockdown total. Tentu banyak kriteria di antaranya begitu ya. Saya senang dengar tadi Pak Sony mengatakan 75% sekarang di DKI, karena seperti juga Mas Bayu, walaupun saya nggak punya kantor begitu, saya tahu nggak 75%. Memang kebetulan anak-anak saya yang kerja di kantor anak-anak saya, mereka kerja di rumah, praktis ya. Jadi kantor-kantor anak-anak saya yang 3 orang ini bagus, tapi saya tahu cukup banyak kantor yang cukup banyak. Jadi pembatasan sosial itu bisa macam-macam. Ya. Tadi Mas Bayu ngomong soal paling nggak ada digilir gitu ya. Kalau kita ambil contoh India, pada waktu dia mulai melonggarkan lockdown-nya, dia pakai ganjil genap sama seperti jalan. Jadi toko itu dibuka ganjil genap. Toko di mall buka, toko ini buka tanggal ganjil, toko ini buka tanggal genap. Itu salah satu contohnya saja. Ya. Work from home sekian persen. Kapasitas kereta api sekian persen. Jadi ada banyak cara-cara pembatasan sosial yang bisa dilakukan tergantung analisis indikator risiko yang sudah saya tulis di koran itu. Ya. Hanya saja pesan saya, bukan pesan saya lah, saya pikir dengan eskalasi seperti ini memang tidak bisa sama situasi sekarang, penerapannya dengan 2 minggu lalu harus beda. Harus ada sesuatu yang lebih diperketat sekarang ini. Oke. Saya setuju barangkali kalau lockdown total punya dampak sosial ekonomi, kalau situasinya di kantor atau di sekitar rumah saya atau di sekitar RT sama aja sekarang dengan 2 minggu yang lalu, itu tidak tepat. Harus Ya. ada sesuatu yang lebih meningkat sekarang supaya kasus ini bisa dikendalikan. Bisa Jadi kalau mau dikendalikan. 3M, 3T sama vaksinasi, sekarang bukan optimal lagi. 3M, 3T vaksinasi harus maksimal, bukan lagi optimal. Ya. Pesan saya itulah. Ya, beberapa masukan Pak Sony termasuk dari Komandan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, kalau bisa dilakukan pembatasan sosial selama 2 kali 7 hari atau 14 hari. Dan waktu itu pernah dilakukan dan langsung menurunkan tingkat keterisian rumah sakit. Ini akan ada pertimbangan juga ke arah sana, Pak Sony? Ya, Bung Bayu. Jadi kami terus mengamati bukan hanya dari hari ke hari, tetapi dari jam ke jam. Koordinasi kami, Pak Kasatgas ya, senantiasa memberikan arahan pada kami untuk terus mengamati perkembangan yang ada, amati terus indikator. Bahkan Pak Kasatgas itu tengah malam juga minta bagaimana indikator kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan seluruh Indonesia. Ya. Jadi kami siapkan. Ya. Setiap hari kami pantau dan tentu akan ada langkah-langkah strategis ya. Kita bukan hanya sekedar mengambil keputusan secara gegabah, tetapi memperhitungkan sebaik-baiknya, dan kita berharap langkah-langkah yang kita ambil itu seperti kata Prof. Chandra efektif. Kalau tidak efektif maka diambil langkah baru yang tentu lebih ketat lagi. Ya, saya yakin terhadap itu Pak Sony. Mudah-mudahan ini terus kita menunggu arahan-arahan dari Satgas Pusat terutama agar ini bisa cepat turun begitu. Kekhawatiran kita harus sampai di titik itu semua. Kita harus dalam kepala kita ini kita sudah harus khawatir semua seharusnya. Bukan cuma Pak Sony, Pak Chandra Yoga dan atau juga Mas Gunadi. Kita lebih baik khawatir daripada kita cuek sama sekali. Kira-kira begitu. Mas Gunadi, sedikit dari ilmu genetik, dari ilmu virus begitu. Saya ingin menerjemahkan supaya simpel gitu. Ini kan cepat menyebar. Adakah yang bisa kita lakukan? Saya orang biasa lakukan untuk bisa mengatasi ini, mungkin di lingkungan kita, apa dengan disinfektan biasa tetap akan selesai ini, jadi kita bisa sering semprotkan disinfektan, selain menggunakan masker yang udah disarankan double ya, masker medis dan masker kain begitu. Hal-hal semacam ini dari pengalaman virus lain di luar COVID atau selama penelitian mengenai virus COVID yang dilakukan UGM, hal-hal apa saja yang secara praktis bisa dilakukan oleh masyarakat agar kita bisa menekan ini di lingkungan terdekat kita? Dr. Gunadi. Ya, jadi kemungkinan terjadinya mutasi atau timbulnya varian baru itu jika terjadi interaksi sosial yang sangat masif, tentunya dengan pelanggaran protokol kesehatan. Kalau kita berbicara pada kasus India, itu dideklar mereka menang. Sebetulnya kan itu ada declare kemenangan pandemi itu di awal Januari. Yeah. Kemudian sebagian masyarakat menganggapnya itu sebagai euforia, padahal sudah diingatkan nih seperti oleh para ahli ini mungkin akan second wave. Akhirnya mereka melakukan berkerumun massal, acara politik, hajatan, kemudian acara keagamaan, kemudian bepergian tanpa batas, sehingga kesempatan virus ini bermutasi lebih tinggi. Kan virus itu membutuhkan sel inang, dalam hal ini inangnya kita untuk SARS Corona 2 ini. Nah, kemudian dia kan akan misalnya berhenti di satu inang manusianya. Imunnya kan mengenali nih sistem imun. Ini harus saya matikan ini.
Nah, kemudian ternyata dia menciptakan mutasi baru tadi supaya dia bisa escape mengelabui sistem imun. Dari situlah maka timbullah hipotesisnya muncullah varian Delta ini. Kira-kira begitu, Mas. Jadi interaksi sosial yang sangat masif dengan pelanggaran protokol kesehatan itu harus dihindari. Ya, jadi semacam acara-acara yang menimbulkan kerumunan kita harus hindari. Tempat-tempat yang ada kerumunannya kita harus hindari. Begitu ya, Dr. Gunadi. Dan juga tadi Prof. Chandra juga mengatakan tempat-tempat yang tertutup mungkin juga harus kita hindari, apalagi kalau itu tempatnya agak ramai. Nah, inilah yang bisa secara praktis bisa kita lakukan untuk menahan semua penyebaran saat ini. Begitu ya, Dr. Gunadi? Ya. Oke, baik. Saya terbatas waktu, tapi ini bukan terakhir kita ngobrol lagi. Terima kasih Dr. Gunadi, terima kasih Pak Sony, dan terima kasih juga Prof. Chandra Yoga untuk masukan-masukannya. Mudah-mudahan kita jadi aware, kita jadi waspada, dan bersiap untuk selalu mencegah paparan dari virus COVID-19. Mau yang lama maupun yang baru, kita mudah-mudahan bisa terbebas dari itu. Terima kasih masukannya. Selamat pagi dan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Salam sehat.